Bagaimana kondisi ruh kita jika telah meninggal dunia? Apa yang akan dilakukan ruh? Apa yang mereka rasakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak menerangkan tentang segala sesuatunya berkaitan dengan ruh ketika ia lepas dari raga manusia. Bagaimana kondisi roh kita jika telah meninggal dunia? Apa yang akan dilakukan roh? Apa yang mereka rasakan? Penjelasannya sudah berdasarkan dari berbagai hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan roh mereka dalam bentuk seperti burung berwarna kehijauan. Mereka mendatangi sungai-sungai surga, makan dari buah-buahannya, dan tinggal di dalam kindil, lampu, dari emas di bawah naungan, arasi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Hakim. Sejatinya orang-orang yang telah meninggal dunia akan saling kunjung mengunjungi antara yang satu dengan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, roh akan menjadi seperti burung yang terbang, bergelantungan di sebuah pohon, sampai jika datang hari kiamat, setiap roh akan masuk ke dalam jasadnya masing-masing. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Orang yang telah meninggal dunia akan mengetahui bagaimana keadaan dan perbuatan orang yang masih hidup, bahkan mereka merasakan kesedihan atas perbuatan dosa orang-orang terdekat seperti keluarga yang masih hidup. Namun sebaliknya akan merasa gembira atas amal perbuatan baik yang mereka lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib kerabat dan keluarga kalian yang telah meninggal dunia. Jika perbuatan kalian baik, maka mereka mendapatkan kabar gembira, namun jika selain daripada itu, maka mereka berkata, ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sampai engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah kepada kami. Hadis riwayat Ahmad. Tak tanya amal dan perbuatan baik yang membuat roh orang yang sudah meninggal senang, roh juga akan senang jika ada orang yang menziarahinya. Dan sebaliknya merasa sedih kepada orang yang tidak menziarahinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya, untuk mendoakannya, kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia berdiri meninggalkan kuburan itu. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Ketika tidur roh kamu keluar dan pergi ke tempat ini. Tidur adalah waktunya istirahat di mana kita tahu bahwa otak dan tubuh kita semuanya mengambil waktu rehat setelah bekerja seharian. Namun, tidur juga kerap dianggap sebagai kematian kecil yang terjadi pada manusia karena dalam saat kita tidur, kita berada dalam keadaan tidak sadar. Diketahui juga bahwa roh kita akan meninggalkan tubuh kita yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Yang membuat penasaran dan membuat orang bertanya-tanya adalah jika memang benar roh kita pergi saat kita tidur nyenyak, kemana ia akan pergi? Dalam Al-Quran dipenjelaskan, di mana Allah menyatakan firman-Nya bahwa jiwa seseorang dipegang Allah ketika matinya orang tersebut dan jiwa seseorang juga dipegang olehnya meskipun belum mati dan pada waktu istirahat dalam tidur. Jiwa orang tersebut ditahan oleh Allah yang sudah ia tetapkan kematiannya dan jiwa yang lain pun akan dilepaskan oleh Allah hingga waktu yang sudah ditentukan. Kita manusia menjadi tahu betul kemana roh pergi saat manusia tidur. Jadi, roh kita bukan jalan-jalan kemana saja secara sembarangan tapi memang jiwa kita dipegang secara aman oleh Sang Pencipta kita sendiri. Oleh karena itu seharusnya kita tidur seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Seseorang yang bangun dari tempat tidurnya, dan kembali lagi, kainnya harus dikibas-kibaskan sebanyak 3 kali sebelum beranjak melanjutkan tidur dan naik ke atas tempat tidur lagi. Sebenarnya, orang tersebut tidak pernah tahu apa yang terjadi ketika dia meninggalkannya. Kemudian jika membaringkan tubuh, disarankan untuk membaca doa khusus menyebut nama Allah yang intinya berserah diri kepada Allah dan mempercayakan hidup sepenuhnya di tangannya yang memelihara hamba-hambanya yang syalih. Untuk kamu yang beragama Islam, sebelum tidur ada baiknya melakukan wudhu lebih dahulu. Selain menjaga kamu dari gangguan jin jahat, kamu juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi, kamu tidak perlu khawatir kemana roh kamu akan pergi saat tidur. Benarkah roh orang meninggal bisa datangi keluarga? Sering kita dengar cerita-cerita aneh seputar kematian seseorang beredar di masyarakat. Misalnya, ada seseorang yang merasa didatangi arwah anggota keluarganya yang meninggal. Ada cerita seseorang yang mencium wangi parfum anggota keluarganya yang telah meninggal, dan lain sebagainya.
Lantas, apakah kisah-kisah tersebut hanya mitos ataukah benar roh seseorang yang telah meninggal bisa mendatangi keluarganya? Berikut ulasannya. Hubungan roh dengan orang yang hidup terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, pertemuan roh orang yang telah meninggal dengan roh orang yang masih hidup di alam mimpi. Kedua, Allah memperlihatkan keadaan keluarga yang masih hidup kepada beberapa orang yang telah meninggal. Ketiga, roh orang yang meninggal mendatangi keluarganya di alam nyata. Lalu benarkah roh bisa mendatangi keluarga? Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang ustadz muda yang meninggal yang beritanya di blow up di media massa. Kebetulan sehari setelah sang ustadz meninggal saya membaca di sebuah media yang menceritakan bahwa ustadz tersebut kembali ke rumah menemui ibu dan keluarganya. Hal tersebut dinyatakan dengan pernyataan ibunya ketika akan sholat tahajud anaknya yang sudah meninggal menemui. Hal tersebut dibuktikan dengan parfum yang biasa dipakai sang ustadz tiba-tiba tercium di ruangan tersebut padahal tidak ada yang memakai parfum tersebut, begitu menurut pengakuan ibunya. Pertanyaannya, apakah hal tersebut benar, bahwa orang sudah meninggal bisa menemui orang yang masih hidup seperti cerita ini? Adakah dalil yang bisa menangkannya? Jazakallahu khairan. Hubungan ruh dengan orang yang hidup ada 3. Pertama, pertemuan ruh orang yang telah meninggal dengan ruh orang yang masih hidup di alam mimpi. Para ulama menegaskan bahwa hal ini bisa terjadi. Ruh orang yang telah meninggal bisa berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup dalam mimpi. Berikut beberapa keterangan mereka. 1. Tafsir firman Allah di surat Az-Zumar ayat 42. Allah berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ada 2 pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Salah satunya, bahwa ruh orang yang ditahan adalah ruh orang yang sudah meninggal, sehingga dia tidak bisa kembali ke jasadnya di dunia. Sedangkan ruh orang yang dilepas adalah ruh orang yang tidur. Ar-Ruh, Ibnul Qayyim, halaman 31. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan tafsir ayat tersebut. Sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya, dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Tafsir At-Tabari 21-298, Al-Qurtubi 15-260, An-Nasafi 4-56, Zadul Masir Ibnul Jauzi April 20, dan beberapa tafsir lainnya. 2 kejadian nyata yang dialami para sahabat. Kejadian ini pernah dialami seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena kerendahan hatinya. Sahabat Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah, menyerang Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab di zaman Abu Bakar. Dalam peperangan itu, Sabit termasuk sahabat yang mati syahid. Ketika itu, Sabit memakai baju besi yang bernilai harganya. Sampai akhirnya lewatlah seseorang dan menemukan jasad Sabit. Orang ini mengambil baju besi Sabit dan membawanya pulang. Setelah peristiwa ini, ada salah seorang mukmin bermimpi, dia didatangi Sabit bin Qais. Sabit berpesan kepada si mukmin dalam mimpi itu, "Saya wasiatkan kepada kamu, dan jangan kamu katakan, ini hanya mimpi kalut, kemudian kamu tidak mempedulikannya. Ketika saya mati, ada seseorang yang melewati jenazahku dan mengambil baju besiku. Tinggalnya di paling pojok sana. Di kemahnya ada kuda yang dia gunakan membantu kegiatannya. Dia meletakkan wadah di atas baju besiku, dan di atasnya ada pelana. Datangi Khalid bin Walid, minta beliau untuk menugaskan orang agar mengambil baju besiku. Dan jika kamu bertemu Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar, sampaikan bahwa saya punya tanggungan utang sekian dan punya piutang macet sekian. Sementara budakku Fulan, statusnya merdeka. Sekali lagi jangan kamu katakan, ini hanya mimpi kalut, kemudian kamu tidak mempedulikannya." Setelah bangun, orang ini pun menemui Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan menyampaikan kisah mimpinya bertemu Sabit. Sang Panglima, Khalid bin Walid mengutus beberapa orang untuk mengambil baju besi itu.
Dia memperhatikan kemah yang paling ujung, ternyata ada seekor kuda yang disiapkan. Mereka melihat isi kemah, ternyata tidak ada orangnya. Mereka pun masuk, dan langsung menggeser pelana. Ternyata di bawahnya ada wadah. Kemudian mereka mengangkat wadah itu, ketemulah baju besi itu. Mereka pun membawa baju besi itu menghadap Khalid bin Walid. Setelah sampai Madinah, orang itu menyampaikan mimpinya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau membolehkan untuk melaksanakan wasiat Sabit. Para sahabat mengatakan, "Kami tidak pernah mengetahui ada seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan, padahal baru disampaikan setelah orangnya meninggal, selain wasiat Sabit bin Qais." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah 2638 dan Al-Bushiri dalam Al-Ittihaf 3010. Kasus semacam ini juga terjadi pada beberapa ulama. Kisah-kisah mereka banyak disebutkan Ibnul Qayyim dalam bukunya Ar-Ruh, halaman 30 hingga 48. Salah satunya adalah kisah sahabat Sabit bin Qais tersebut. Kedua, Allah memperlihatkan keadaan keluarga yang masih hidup kepada beberapa orang yang telah meninggal. Para ulama menegaskan bahwa mayit bisa mendengar suara orang yang berada di dunia dalam kondisi tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya 1. Hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba ketika telah diletakkan di kuburan dan ditinggal pulang orang yang mengantarkannya, dia bisa mendengar suara sandal mereka." Hadis riwayat Muslim 2874. 2. Hadis dari Abu Talhah, bahwa setelah berlalu 3 hari pasca perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat pertempuran bersama para sahabat dan memasukkan mayit orang musyrik ke dalam satu lubang. Selanjutnya beliau bersabda, "Wahai Abu Jahl bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, apakah kalian telah mendapatkan kenyataan dari apa yang dijanjikan Rob kalian? Sungguh aku telah mendapatkan kenyataan dari apa yang dijanjikan Robku." Spontan Umar bertanya, "Ya, Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar? Bagaimana mereka bisa menjawab? Padahal mereka sudah jadi bangkai." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar dari apa yang aku ucapkan daripada mereka. Namun mereka tidak bisa menjawab." Hadis riwayat Bukhari 3976. Ketiga, ruh orang yang meninggal mendatangi keluarganya di alam nyata. Sebagian orang berkeyakinan bahwa ruh orang yang meninggal akan kembali ke keluarganya selama 40 hari. Terlebih setelah peristiwa meninggalnya salah satu dai di Indonesia. Disusul dengan cerita sebagian keluarganya yang merasakan kehadiran ruh sang dai. Akhirnya banyak orang semakin yakin dengan akidah ini. Padahal semuanya diyakini tanpa dasar dan dalil yang tegas. Ada beberapa catatan yang menunjukkan bahwa keyakinan ini adalah keyakinan yang menyimpang dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. 1. Allah mengingkari permintaan orang mati untuk dikembalikan ke dunia. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal yang saleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 99-100. Allah mengabarkan bagaimana orang kafir menyesali hidupnya. Mereka berharap agar dikembalikan ke dunia di detik-detik menghadapi kematian, sehingga mereka mendapat tambahan usia untuk memperbaiki dirinya. Namun itu hanya ucapan lisan, yang sama sekali tidak bermanfaat baginya. Kemudian Allah menyatakan bahwa setelah mereka mati akan ada barzah, dinding pemisah antara dirinya dengan kehidupan dunia. Mereka yang sudah memasuki barzah, tidak akan lagi bisa keluar darinya. Tafsir As-Sadi, halaman 559. 2. Ruh mereka berada di alam yang lain, alam kubur, yang berbeda dengan alam dunia. Pada surat Al-Mu'minun tersebut, Allah telah menegaskan bahwa ada barzah, dinding pemisah, antara orang yang telah meninggal dan kehidupan dunia. Dan itu terjadi sejak mereka meninggal dunia. Selanjutnya masing-masing sudah sibuk dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ruh orang baik berada di tempat yang baik, sebaliknya,
ruh orang jelek berada di tempat yang jelek. Dalam sebuah riwayat, seorang tabin bernama Masruq pernah bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang tafsir firman Allah. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Quran Surat Ali Imran, ayat 169. Ibnu Mas'ud menjawab, saya pernah tanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menjawab, ruh mereka di perut burung hijau. Burung ini memiliki sarang yang tergantung di bawah arsy. Mereka bisa terbang kemanapun di surga yang mereka inginkan. Kemudian mereka kembali ke sarangnya. Kemudian Allah memperhatikan mereka, dan berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan, sementara kami bisa terbang di surga kemanapun yang kami inginkan. Namun Allah selalu menanyai mereka 3 kali. Sehingga ketika mereka merasa akan selalu ditanya, mereka meminta, ya Allah, kami ingin Engkau mengembalikan ruh kami di jasad kami, sehingga kami bisa berperang di jalan-Mu untuk kedua kalinya. Ketika Allah melihat mereka sudah tidak membutuhkan apapun lagi, mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim 1887. Kemudian disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saudara kalian meninggal di perang Uhud, Allah menjadikan ruh mereka di perut burung hijau, mendatangi sungai surga, makan buah surga, dan beristirahat di sarang dari emas, menggantung di bawah arsy. Ketika mereka merasakan lezatnya makanan, minuman, dan tempat istirahat, mereka mengatakan, siapa yang bisa memberitahu kepada saudara-saudara muslim lainnya tentang kabar kami bahwa kami hidup di surga dan kami mendapat rizki, agar mereka tidak menghindari jihad dan tidak pengecut ketika perang. Lalu Allah menjawab, aku yang akan sampaikan kabar kalian kepada mereka. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Hadis riwayat Abu Daud 2520 dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Demikian pula ruh orang yang jahat. Mereka mendapat hukuman dari Allah sesuai dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jika ruh itu bisa kembali dan tinggal bersama keluarganya selama rentang tertentu, tentu yang paling layak mendapatkan keadaan ini adalah ruh para nabi, para sahabat, atau para syuhada yang meninggal di medan jihad. Sementara hadis-hadis di atas merupakan bukti bahwa hal itu tidak terjadi. Allah tempatkan ruh mereka di surga dan terpisah sepenuhnya dengan alam dunia. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak pernah ditanya, benarkan ruh orang yang meninggal akan kembali ke keluarganya dan bisa melihat semua keadaan keluarganya selama 40 hari? Jawaban beliau, seseorang setelah meninggal, dia menghilang dari kehidupan dunia ini dan berpindah ke alam akhirat. Dan ruhnya tidak kembali ke keluarganya, dan tidak mengetahui semua keadaan keluarganya. Kabar yang menyebutkan bahwa ruh kembali ke keluarga selama 40 hari adalah hurafat, yang sama sekali tidak memiliki dalil. Demikian pula mayit, dia tidak mengetahui keadaan keluarganya, karena dia tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka sibuk dalam kenikmatan atau azab. Fatwa Islam, 13183. Kembalikan kepada dalil. Prinsip ini jangan sampai lepas dari lubuk hati kita. Apapun yang kita dengar, siapapun yang menyampaikan, kembalikan keterangan itu kepada dalil. Tidak semua keterangan yang disampaikan dai benar adanya. Mereka yang punya dalil, itulah yang menjadi pegangan. Karena informasi tentang syariat, apalagi terkait keyakinan baru boleh kita terima ketika ada dasar pijakannya. Mengingat semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Quran Surat Al-Isra, ayat 36. Semoga Allah menyelamatkan kita dari setiap keyakinan yang menyimpang. Itulah sekilas tentang apa yang dilakukan dan dirasakan roh usai lepas dari raga. Saksikan terus tayangan video menarik selanjutnya dari Santuy Official. Terima kasih.